Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sintayu Kardina, kelas F2 dengan NPM 101200513. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi bisnis untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata pelajaran komunikasi bisnis. Berbicara tentang komunikasi bisnis, jika diartikan secara harfiah, komunikasi berarti interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan satu informasi. Nah, dalam bisnis, komunikasi tersebut penting dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan. Tanpa komunikasi yang baik, maka berbagai masalah akan timbul, mulai dari karyawan, pelanggan, hingga keuntungan mulai menurun. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi bisnis secara umum, yaitu suatu komunikasi verbal maupun non-verbal antara orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Hal ini meliputi gagasan, ide, pendapat, hingga informasi yang dilakukan secara personal ataupun impersonal. Dalam pengertian lain, komunikasi bisnis adalah cara karyawan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Sementara menurut Purwanto pada tahun 2003, komunikasi bisnis adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua pihak, kelompok, atau bahkan dalam satu lingkungan atau lebih, dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku di sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi bisnis. Secara garis besar, terdapat 4 tujuan komunikasi bisnis di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, memberikan informasi atau informing. Yaitu tujuan komunikasi bisnis yang pertama adalah memberikan informasi seputar usaha dagang kepada pihak lain. Misalkan seorang pimpinan perusahaan memerlukan beberapa staf administrasi baru di kantor cabangnya. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan tersebut, perusahaan bisa membuat iklan lowongan kerja melalui media seperti internet, majalah, koran, ataupun di radio. Tiap-tiap sarana informasi tersebut pastinya memiliki kelebihan ataupun kekurangan, sehingga tergantung manajer menentukan media mana yang akan digunakan dengan mempertimbangkan kapabilitas secara langsung ataupun tidak langsung di perusahaannya. Melakukan persuasi ataupun persuading. Tujuan komunikasi bisnis lainnya ialah melakukan persuasi atau bujukan kepada pihak lain, sehingga maksud serta tujuan yang disampaikan mampu dipahami secara baik dan benar. Hal ini kerap digunakan terutama ketika berkaitan dengan negosiasi, musyawarah, dan semacamnya. Yang selanjutnya yaitu melakukan kolaborasi atau collaborating ataupun kerjasama. Melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain merupakan salah satu tujuan komunikasi bisnis yang tak kalah penting melalui jalinan komunikasi seseorang yang dengan dapat menjalankan suatu kerjasama, entah itu dengan pihak domestik atau juga perusahaan asing sekalipun. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat komunikasi bisnis. Ada begitu banyak manfaat komunikasi bisnis, oleh karena itu hal ini sangat penting bagi operasional ataupun perusahaan. Sebab dengan komunikasi yang efektif dapat memperoleh dampak-dampak positif, yaitu meningkatkan keterlibatan pegawai, mengatasi miskomunikasi, mendorong produktivitas pegawai, meningkatkan komunikasi antar departemen, dan mendukung upaya berbagai pengetahuan, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi bisnis. Di dalam kegiatan bisnis, aktivitas komunikasi tidak seharusnya memiliki unsur tertentu, namun adapun unsur-unsur komunikasi bisnis yang harus ada, yaitu tujuan, terdapat pertukaran, berisi informasi, gagasan, opini, dan instruksi, menggunakan
secara personal atau impersonal, memakai simbol atau sinyal, mencapai target atau tujuan organisasi. Nah, untuk unsur-unsur tersebut, kenapa harus ada tujuan? Karena setiap komunikasi perlu memiliki tujuan dan maksud tertentu. Dan terdapat pertukaran, yaitu komunikasi setidaknya melibatkan dua orang atau lebih, yaitu komunikator dan komunikan. Nah, yang berisi informasi, gagasan, opini, instruksi ini merupakan isi pesan yang dimaksud dalam komunikasi. Yang menggunakan cara personal atau impersonal, komunikasi bisa dilakukan secara tatap muka, melalui perangkat khusus atau bahkan media massa tergantung tujuannya. Memakai simbol atau sinyal, komunikasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan alat atau metode yang mampu memudahkan menyampaikan pesan agar dapat dimengerti. Yang mencapai target atau tujuan organisasi, pencapaian tujuan harus sejalan dengan misi perusahaan yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas jenis komunikasi bisnis. Secara umum, jenis komunikasi bisnis itu terdapat 6 jenis. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari 6 komunikasi bisnis tersebut. Yang pertama yaitu internal. Komunikasi internal merupakan interaksi yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi, sehingga komunikasi ini hanya melibatkan anggota internal dari perusahaan tersebut, seperti bertukaran gagasan secara langsung atau melalui telepon dan email. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Beberapa dengan sebelumnya, komunikasi eksternal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dengan pihak luar, seperti bersama mitra, pelanggan, vendor, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu komunikasi vertikal. Jika komunikasi internal tidak memperhatikan tingkatan, maka kontak yang dilakukan vertikal ialah sebaliknya. Dalam hal ini, komunikasi dalam perusahaan terjadi secara timbal balik antar tingkatan saja. Misalnya komunikasi antara direksi tanpa menginstruksikan bawahan. Yang keempat yaitu komunikasi horizontal. Salah satu jenis komunikasi dalam bisnis adalah tipe horizontal yang dilakukan di antar suatu tingkatan atau jabatan. Biasanya jenis ini cenderung bersifat non-formal atau lebih santai dibanding komunikasi vertikal. Sebab ada dapat menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya komunikasi antar karyawan yang umumnya tidak begitu serius, sederhana, dan mengandung banyak gurauan. Yang kelima yaitu komunikasi dari atasan pada bawahan. Komunikasi satu ini bisa juga disebut sebagai komunikasi internal ke bawahan. Dalam konteks tersebut, komunikasi haruslah memperhatikan jabatan atau tingkatan pada sebuah perusahaan. Misalnya komunikasi yang dilakukan seorang pemimpin kepada pegawai. Yang keenam yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan. Sebaliknya, jenis ini dikenal dengan komunikasi internal ke atas. Dalam seperti sebelumnya, komunikasi ke atas memperhatikan tingkatan dalam perusahaan sehingga tidak dapat dilakukan sembarangan. Contohnya ialah ketika pegawai memberikan laporan rutin kepada pimpinan atau atasan. Nah, kesimpulan di sini yaitu peran komunikasi dalam suatu organisasi itu sangat penting. Tidak ada seorang pun dalam keseharian tugasnya tanpa berkomunikasi, baik itu bertema masalah, pekerjaan, maupun masalah di luar pekerjaan. Seperti masalah keluarga, politik, sosial, ekonomi. Nah, semua ini pasti dilakukan lewat komunikasi juga. Baik itu dilakukan melalui jalur vertikal, atasan ke bawahan, maupun jalur horizontal atau kolega setingkatan. Sebab jauh proses komunikasi itu berhasil dengan baik sangat ditentukan oleh kondisi dan perilaku manajer, sehingga pengirim gagasan atau pesan, penerima pesan, media yang dipakai,
teknologi informasi yang ada, isi pesan, dan cara pesan yang disampaikan, serta sesuai komunikasi itu sendiri. Nah, keberhasilan itu akan dicerminkan oleh tidak adanya kesengajaan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan, sehingga para manajer merasa senang dan puas. Begitu juga para karyawan. Nah, untuk pembahasannya cukup sekian. Maaf bila ada kesalahan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.